Halo semuanya, kita dari cast film Jodoh Tiga Bujang. Sebelumnya kita kenalan dulu dari yang paling kanan. Halo, nama saya Christopher Nelwan. Di Jodoh Tiga Bujang ini saya berperan sebagai Kifli. Halo, nama aku Barbie Arzeta. Di sini aku berperan sebagai Karin. Hai, aku Maizura. Aku berperan sebagai Nisa. Halo, aku Jordi berperan sebagai Fadli. Halo semuanya, aku Aisyah Nuradiatau. Aku berperan sebagai Rifa. Halo semuanya, ya kali nggak tahu gue jadi Jeffrey Nicole. Siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Halo, aku Elsa Jamsul. Aku berperan sebagai Asya. Kita akan bermain games, namanya games hati ke hati bersama gadis dan bujang. Jadi tumbang. Menurutmu seberapa jauh batas keluarga boleh campur tangan dalam urusan jodoh I like the atau question. pernikahan? Oke, ini jodoh dan pernikahan ya, nggak cuma pernikahan doang. Ya. Nah ini menarik nih. Silakan mas. Sejauh apapun itu relatif, tapi menurutku final decision tetap harus bareng-bareng. Sebelum pernikahan, campur tangannya harus sampai situ. Menurut lu gimana? Gue setuju. Relatif. Tapi emang keputusannya ya akhirnya kan pada pasangannya sendiri. Tapi what if kalau misalnya emang jodoh kamu tuh your family tahu itu nggak benar buat kamu gitu. Emang misalnya orangnya problematic. Menurut kamu gimana? Menurutku udah pasti harus diomongin lagi, kalau bisa ya batal. Ngerti nggak? Kalau gue Karena- sih buktiin dulu aja. Oke. Itu kan input dari eksternal kan. Yes. Maksudnya entah dari ibu, entah dari ayah, atau dari kakak, dari keluarga lah gitu. Ngomong ke kita, kayaknya pasangan lo gini-gini deh gitu. Terus kayak, oke, tapi coba gue kasih waktu gue untuk membuktikan semua itu tuh benar apa enggak. Oke, jadi seberapa jauh lu bisa fight for her gitu ya? Tapi menurut gue restu penting banget sih. Setuju. More than anything tuh restu. Orang tua gue kayak bilang, gue gak suka lo sama orang ini, gue gak ngeliat future sama orang ini, gue gak mungkin. Iya. Gitu. Karena you know, pasti itu yang paling penting. Betul. Sama Karena betul. orang tua itu kan yang paling sayang kita dan paling tahu kita dari kecil. More than anything mereka punya insting, terutama ibu gitu. Menurut gue itu penting banget untuk didengerin karena banyak sekali kayak pernikahan-pernikahan yang memutuskan untuk nggak dengerin ibu orang tuanya. Iya. jadinya ada. Kecuali ibu lo posesif atau apa itu. Ya, beda cerita. Itu ada story. Pilihan ya Yang gitu. udah Iya. bagian ada story. Jadi jawaban relatif tuh kita semua sepakat ya. Tapi Eca punya interesting Gimana thoughts. Cak menurut kamu? Coba. Apa ya kak? Nah loh. Apa ya kak? Enggak sih, Setuju, apalagi relatif. kalau semisal kita lagi jatuh cinta sama seseorang kan tiba-tiba buta ya. Jadi Asli, memang kita kayak butuh kuda tuh gini banget. nih. Gelap gitu. Kita butuh banget sebenarnya pandangan dari orang-orang terdekat, khususnya keluarga. Jadi menurutku kita harus dengerin juga. Tuh. Oh, cuma kemarin kita sempat bahas ini kan, maksudnya nggak semua hubungan yang dilarang sama orang tua itu nggak bakal berhasil, ada juga yang berhasil. Setuju. Jadi sebenarnya kayak tergantung kamunya, lihat orang itu worth it buat di fight for apa enggak. Kembali lagi kayak yang Chris bilang tadi kan memang sebenarnya relatif. Karena kehidupan tuh nggak saklek. Keren banget Ridho. Gila ya. Oke, next. Apa yang membuat kamu ilfeel saat first date? Ini menarik nih. I know. Aku tuh selalu ngejudge orang based on Oh jadi kamu dia- janji orang. You're so sassy. Aku tuh selalu ngejudge orang tuh based on how they talk about other people gitu loh. Oh wow. Karena Jago kalau gosip atau enggak? nggak gitu, nggak gitu. Jadi kalau misalnya mereka interested in us, mereka kan ngasih tahu apa-apa ke kita kan. Tapi aku ngejudge mereka ngomongin orang lain ke kita harusnya nggak diomongin gitu loh. Oh, in a bad way berarti In a ya. bad way. Kalau Oke. misalnya mereka kayak gitu pasti kalau misalnya
kita udah nggak sama dia, pasti dia ngomongin kita ke orang lain. Yes. Agree. Itu yang bikin aku ilfeel. Kalau aku mungkin pas first date tuh ketika cowoknya jadi pasif banget. Dalam artian jadi tumbuhan gitu loh, kayak gue udah excited, oke, we're gonna have a first date. Terus pas duduk kayak, lo ngomong dong, Nonchalant gitu, malu banget. Kayak pernah denger nih cerita ini. Bener kan ya? Gue belum. Gue yang pasif kayak gitu, nggak tau mau ngomong apa. Itu menurut aku ilfeel sih. Tapi kalau misalnya memang wataknya dia seperti itu kayak bener-bener, aduh, gue nggak tahu nih mau ngomong apa karena terlalu salting, itu juga bikin ilfeel. Beda lagi sih, gue pasti bakal ngerasain kalau misal dia cuma salting atau dia emang salting lucu gak sih? bener-bener Kayak pasif. lucu. Iya, karena Kayak salting like, lucu. Oh iya, you're cute. Ini emang yang benar-benar pasif yang nggak tahu mau ngomongin apa. Dan ya menurut aku kayak enggak. Ilfeel. Iya. Oke. Kalau gua yang bikin ilfeel saat first date itu adalah ketika si ceweknya terlambat apapun itu. Misal kalau gue jemput, dianya lama, gue dibiarkan nunggu Harus profesional gitu. ya. Iya. Iya sih, bete sih. Ya karena dari situ dari situ tuh ngasih tahu kalau time manajemennya kurang atau misalnya kayaknya gue bukan prioritinya gitu. Agak minus 1 aja. Maksimal berapa lama kayak yang lu bisa tolerir? Ya 5 5 jam. jam. 5 jam. Masnya juga aneh. Masnya juga aneh. Iya sewajarnya aja sih, kalau misalnya telat-telat setengah jam sih masih Ya, oke. udah Tapi oke. kalau 3 jam menurut gua, Itu Iya, lu nggak. ngapain cuy? Silakan. Duluan deh, aku lagi mikir dulu, banyak banget. Oke, silakan. Yakin kita dulu, kita ngomong banget loh. Iya. Apa? Gue paling ilfeel kalau ini first date berarti ya. Ceweknya lagi ngobrol, asik banget. Masya Allah nih cewek nih. Menurut gue dari chattingan terus sampai ketemu, sampai udah pesan makan pesan minum tuh udah oke banget. Terus di tengah-tengah obrolan dia tiba-tiba jadi ogoh-ogoh. Off banget. Coba lu bayangin coba. Terus dia berdiri tiba-tiba gini. Lu pulang aja deh. Gue sih off banget. Tiba-tiba dia gini. 2025. Dia ogoh-ogoh. Gue sih pecinta budaya, gue akan cerita banget sama dia. Gue suka banget ogoh-ogoh. Tadi kan lagi ngomong. Di framing nih yang bayangin ini. Enggak, gue cinta Oke. ogoh-ogoh. Gue sebulan tuh bisa berapa kali ke Bali. Kacau. Aku yang bau ketek kali ya. Oke. Kalau misalnya kali. dia habis nge-gym tapi dia saking kamu diprioritaskan. Nah itu dia. Gitu. Itu dia. Dia mau pumping, dia mau pumping. Iya. Biar ketemu lo tuh kayak Tapi ada riset yang kayak orang tuh bisa jadi soulmate kalau misalnya saling menyukai bau badan. iya di first date juga. Kalau pacaran enggak di first date juga. Oh, nggak di first date. Iya sih. Bau badan bukan bau ketek ya mas. Oh, oke. Bau badan kita setiap orang tuh punya bau Punya badan. odornya ya. Iya. Oh, iya. Bukan bau ketek. Oke. Emang kenapa sih dengan ketek, Cak? Ya enggak, aku udah ada gitu. experience kalau itu. Jangan kamu bawa produk. Kira kayak buat kalian. Makanya guys, ini. Oke, sekarang terakhir Tres. Kalau misalnya porsi main HP-nya dia terlalu banyak. Berarti dia nggak Kalau iya. dia seorang event organizer gimana? Gua akan tolerir kalau misalnya dia bentar ya, sorry kerjaan. Tapi kalau misalnya Dikit-dikit kadang-kadang ngecek gitu. ya, tapi kalau too much ya kayak buat apa itu aja sih. Setuju. Siap. Setuju. Next, Majira. Wow. Seberapa relevan perbedaan preferensi atas hal-hal kecil antar pasangan? Seperti tidur dengan lampu mati atau nyala, atau bubur diaduk atau dipisah. Oke. Nah, ini gampang banget. Relevan gak ya? Emang kalau pacaran udah buku bareng gitu ya guys? Nggak boleh dong. Iya. Ini lagi sleep call. Oh, kamu tuh kalau tidur nyalain keran ya. Kedengeran suara keran. Relevan gak relevan sih sebenarnya. Tidur lampu mati atau nyala itu penting sih, karena kan tiap orang kan beda-beda ya. Nah, Ada tapi yang- kalau kalian tidur mati apa nyala lampu? Kalau aku mati tapi ada lampu remang-remangnya. Emang gitu. ini. Jadi nggak yang
dark banget. Kalau aku sih apapun asal sama kamu. Gue suka kepikiran kalau udah nikah, gue pengen punya agak mulai, tapi gue pengen punya separate rooms gitu loh. Same. I kamu. Nggak setuju. Setuju lu. Tapi kalau game room gitu yang buat kita pribadi. Nah, iya. Kayak kasur tuh sometimes kayak our own bed. Jadi kalau pengen kalau harus udah nikah bareng. Kalau ya pengen tidur bareng ya tinggal tidur bareng. Iya, kalau lagi Iya, pengen iya, bareng ya kalian- bareng, tapi kalau lagi pengen pisah ya Lagi pengen kayak gue lagi pengen buat tidur sendiri nih, gue kayak nggak Oke, kuat. oke. Oke. Nanti kalian di rumah kita, nanti kamu di kamar sini, kamu di kamar sini. Wes, masih mau dijamin. Lanjut ya. Tapi kalau aku, Oke. kalau aku tuh yang lain bisa aku tolerir tapi AC sih. AC harus berapa derajat? Kalau aku nggak suka yang dingin. Sama aku juga. sama. Dingin. Harus dingin. Pintu keluar sebelah sana. Tapi kalau aku Iya. Sebutkan red flag masing-masing teman kamu yang jadi alasan mereka masih jomblo. Kalau gua ke Chris, kalau misalnya lu jomblo, itu karena lu terlalu sering olahraga. Kenapa? Itu seru tahu. Jadi, bagus dong. ya maksudnya kayak bener-bener seminggu 8 kali main pedal. Bagus nggak sih? Lebih satu tuh berarti ya. Lebih satu ya. Iya maksudnya jadi kayak olahraga banget, sedangkan mungkin pacar lu nggak olahraga. Ngerti. Olahraga Kalau tapi pacarnya nggak olahraga, jadinya waktunya kebuang untuk Iya, sendiri. jadi kayak gitu ya. prioritasnya tuh olahraga. Walaupun pacaran olahraga bisa ikut temenin nonton pacaran olahraga. Ya Dia tergantung nonton pacarnya ini doang siapa. gitu. Relatif. Kembali ke pertanyaan nomor 1, relatif. Ya. Kalau Barbie apa ya red flag-nya? Tapi Jordi aja ya, Jordi aja. Apa ya? Menurut gue karena dia pakai celana itu. Karena red, karena red. flag. Karena red. Iya, iya, iya. Aku mengakui kalau aku red flag. Oh. Jangan gitu. Bukan gue. Oke, kalau Barbie jomblo itu karena kamu terlalu memprioritaskan keluarga. Anjay. Oh, wow. Tapi kontroversial nih. Iya. Kontroversial nih. Maksudnya Mas kenapa Mas? Itu gue perhalus ya. Alright, Maizura. kalau Maizura karena dia picky. Tuh Piki. Iya lagi. Dia picky banget. Picky banget. Oke. Kalau Nura, kamu tuh red flag karena kamu terlalu tahu apa yang kamu mau. I don't know what I want. Kalau Rebong tuh, ya udah tahu lah ya teman-teman. Sebutin. Udah, belum. Iya, kalau Rebong itu red flag karena kayaknya dia sistemnya tebar jaring deh. Jahat banget, Mas, tolong kasih. Zodiaknya apa Kak? Zodiaknya apa? Tebar jaring kan nggak Personal Mas. Mbak aja. Dia red flagnya adalah terlalu sibuk kerja. Oh. Kayak kerja mulu lu kapan pacarannya? Tapi aku kepikirannya green flag kamu. I know. Pick me, choose me. Menurut aku kamu green flag karena you have sisters, terus kamu take care of your mom, jadi kamu know how to treat girls. Thank you. Tapi gue tahu red flagnya Jordi satu. Apa? Mungkin karena dia aktor banget ya. Jadi mungkin pendalaman karakternya kadang-kadang terlalu dalam, jadi di luar kamera mungkin dia masih menjadi. Mas, agak-agak metode Dari bahasa lo, Mas. siapapun yang nanti jadi pasangan gua, kalau gua udah kayak gitu, cut gitu. Cut. Adakah momen kesenjangan sosial antara kamu dan kekasih atau mantan kekasihmu? Oh wow. Waduh, aku Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial kesenjangan ya. sosial ini apa ya? Kayaknya nggak ada. Misalnya dia ngejemputnya naik angkot gitu. Nggak ada. Gue pernah satu kali. Ini bener-bener kesenjangan finansial. Karena waktu itu ketemuan yuk di mana? Di salah satu mall di Jakarta gitu. Oke, di situ ya. Pas udah datang, ayo welcome ya, welcome. Ternyata itu punya dia. Apanya punya dia? Apanya? Maunya. Nice. Jadi kayak Siapa namanya?
Instagramnya sih. Iya. Terus waktu gue kuliah di luar negeri, terus dia kayak apa namanya, nanti aku mau ke situ nih, nanti main-main ke rumah ya. Dia punya rumah gede banget di Belanda. Anjir. Jadi kayak Punya rumah di Belanda. Iya, udah deh. Aduh gimana ya? Punya gitu. rumah gede banget di Belanda. Makanya di sini aja. Punya rumah aja udah one thing. Gede banget. Di Belanda. Belanda. Keren, Tapi keren, keren. aku keren. nanya, menurut kalian penting nggak punya pasangan yang money wise setara? Kalau aku sih lebih kayak ya saling support aja gitu. Jadi walaupun yang ceweknya yang income-nya jauh lebih tinggi, kalau as long as bisa saling support dan saling mengerti itu it's Iya. gonna work. I think so too. Kayak menurut gue as long as misalnya punya pasangan gitu, pasangan lo, let's say dia belum berpenghasilan gitu. Menurut gue personally nggak apa-apa karena as long as dia punya willingness buat, ngerti gak sih? Buat mencari, misalnya dia lagi baru mulai kerja tapi dia lagi mencari untuk kerja. Iya. Atau apa, as long dia punya willingness buat Iya, benar. provide himself and punya that mentality, gue rasa kayak itu bukan masalah. Tapi kalau misalnya willingness terus aja gitu. Kalau willingness terus pasti ada ujungnya sih menurut gue. Menarik. Menurutku sih kesetaraan itu penting. Bukan karena aku nggak setuju kalau misalnya pasangan aku berada di bawahku, tapi setara antara perempuan dan laki-laki itu menurutku yang akan memaintain hubungan nanti dalam jangka panjang gitu. Money wise? Iya, dalam money wise-nya. Really? Iya, karena maksudku kalau aku pribadi sih aku berusaha untuk realistis dan aku nggak mau jatuh ke potential. Kan dia bakal, dia akan menemukan kerjaan dan kita akan setara atau jauh di atas kita. Tapi kan itu masih sebuah potensi ya. Setidaknya gue ketemu sama cowok yang emang udah berada di level gue gitu atau setidaknya di atas. How about if he have the mentality for it? Kayak the mentalitasnya kamu tahu dan itu kayak legit bahwa dia punya mentalitas yang ajak secara manusia, kayak secara orang tuh dia udah ajak mentalitasnya, ngerti gak sih? Ya, gue ngerti. Dia someone yang lagi pursuing something big gitu loh. Ngerti gak sih? Dia Maybe kayak, he can work on that first before entering the yeah, relationship. that is correct. Gitu. Tapi there's difference with falling in love with the potential and falling in love with someone who have the mentality and knowing what is their potential and they're working to it. You know? Tapi kalau jawaban ini untuk kita yang masih umur-umur segini, menurut aku Iya. ya oke, masih acceptable. Tapi kalau later Iya, on untuk- kayaknya Iya, iya. Jangan keras. Yes. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Guys, ada aku tahu sama kenapa? Karena tadi pas Nura bilang money wise, terus dia bilang gini, itu tuh badut yang serem ya. Kayaknya nggak nyambung ya kak ya. Sumber Rebung suruh pulang aja anjing kita. Tolong Sumber Rebung. Ya udah gue pulang. Nyambek mulu deh. Keluar ruangan dan teriakan I love you nama pasanganmu dengan lantang. Ini gua banget anjing. silakan. Oh, jadi lo ini dare-nya ya? Oh, dernya. Gua kira ini statement. Sini aja lo berdiri gitu, teriak I love you. Berdiri. Agak diremesem Ya, ya. ini in frame nggak? Oh, gaya gue yang ini atau yang ini? Konsisten ya, konsisten. Ayo. Enggak, pertanyaan juga kenapa dia harus dikasih dare, kasihan. Ya, I love you Asia. Las. Guys, yang bertahan lama belum tentu cinta sejati kita. Setuju atau tidak? Kenapa? Setuju. 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 Setuju lah. Yang bertahan lama belum tentu cinta sejati kita. Aku nggak pernah setuju sama statement cinta habis di orang lama. Karena menurut aku tuh bullshit. Gila. Pantes kan? Pantes nggak? Pantes kan? Enggak lah, orang pacaran 5 Jodoh. tahun putus ada ketemu 3 bulan langsung nikah. Iya. Iya. Gue juga setuju sama statement jagain jodoh orang tuh real. Iya. Ah, kasihan. Pacaran sama yang A 6 tahun, tiba-tiba putus, jadi cuma 3 bulan nikah. Hancur. Iya, iya. Tapi menurut gue, Oke, Ini menarik lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tapi menurut gue beneran, yang bertahan lama belum tentu cinta sejati kita. Dari awal harusnya yang bikin orang putus menurut kalian apa di akhir?
Macem-macem dah. Macem-macem, bosan iya. Tapi ada juga kayak sesuatu yang menurut gue banyak banget terjadi sama teman-teman sahabat-sahabat deket gue yang udah pacaran kayak 7 tahun, 9 tahun segala macam. Yang putus gara-gara sebenarnya dari awal mereka tahu mereka nggak cocok in a lot of ways. Kayak misalnya apa hal-hal kecil vision ke depan dalam hidup yang sepele dan yang kecil-kecil itu kadang-kadang nggak cocok tapi lo lanjutin aja karena tapi jalanin dulu aja. Jalanin dulu dan lo buta gitu loh. Takut sendiri, takut kesepian. Takut sendiri. Belum nemu yang lain. Belum nemu. Tapi kadang-kadang Beda keyakinan juga ya. Oh, Kalau beda keyakinan. Iya betul. Cerita kita sulit dicerna. Oke. Terima kasih. Oke, itu dia tadi games dari Hati ke Hati bersama Gadis dan Bujang. Jangan lupa nonton film Jodoh Tiga Bujang seluruh bioskop di Indonesia.